Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Zabrina Farahonita Sutanto dari Program Studi Pendidikan Nonformal Universitas Negeri Semarang. Jadi, kali ini saya akan membahas isu publik yang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini, yaitu mengenai banjir dan tanah longsor yang ada di Aceh dan Sumatera. Sebelum membahas lebih lanjut, saya ingin menyampaikan duka cita yang mendalam bagi masyarakat yang terdampak, terutama masyarakat yang ada di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Seperti yang kita ketahui, akhir November 2025 kemarin seolah menjadi lembar kelam bagi masyarakat Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hujan deras turun tanpa henti selama beberapa hari, membuat arus sungai yang biasanya jinang menjadi arus liar yang meluluh lantahkan permukiman warga. Banjir bandang dan tanah longsor tersebut menenggelamkan desa, merusak fasilitas umum, dan memutus akses jalur jalan, komunikasi, dan listrik. Situasi pun terus memburuk dari hari ke hari. Di video kali ini, kita akan mencoba memahami apa yang menyebabkan bencana ini terjadi, dampaknya seperti apa, solusi apa yang harus dilakukan, dan bagaimana kita harus menyikapi bencana ini. Berdasarkan laporan terbaru dari Kompas.com, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan saudara kita yang masih mengungsi sebanyak 577.600.000 jiwa, jumlah korban hilang 192 jiwa, dan korban yang meninggal mencapai 1.059 orang per Rabu 17 Desember 2025. Ribuan rumah terdampak, fasilitas umum dan sekolah rusak, jalan-jalan terputus, dan aktivitas ekonomi terganggu sampai hari ini. Data meteorologi menunjukkan curah hujan di wilayah Sumatera pada akhir November 2025 mencapai lebih dari 300 mm per hari. Ini angka yang cukup ekstrim. Sebagai perbandingan, BMKG mengategorikan curah hujan normal berada di bawah 50 mm per hari. Angka 300 mm yang mengguyur Sumatera saat itu berarti 6 kali lipat di atas batas normal. Hujan ini dipicu oleh siklon tropis Anyar di Selat Malaka yang membawa uap air dalam jumlah besar ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun, banjir tidak hanya disebabkan oleh hujan saja. Banyak wilayah yang terdampak berada di wilayah dataran rendah dan hilir sungai dengan tanah jenis lempeng yang sulit menyerap air. Kondisi sungai yang dangkal akibat sedimentasi membuat air cepat meluap. Situasi ini diperparah oleh kerusakan lingkungan seperti deforestasi, pembukaan perkebunan sawit secara besar-besaran, pertambangan, dan pembangunan di kawasan rawan. Hilangnya hutan di daerah hulu termasuk di daerah kawasan Bukit Barisan membuat air hujan tidak lagi tertahan dan memicu longsor dan banjir bandang. Deforestasi adalah proses penghilangan atau penggundulan hutan secara permanen untuk diubah menjadi lahan non-hutan. Saat hutan di hulu Sumatera diganti menjadi kebun sawit dan tambang, kita kehilangan spons raksasa atau penyerap air. Akibatnya, hujan yang seharusnya meresap ke tanah justru berubah menjadi kiriman banjir bandang dan tanah longsor. Faktor utama yang memperparah banjir yaitu aktivitas manusia itu sendiri, seperti deforestasi, penambangan, penyalahgunaan lahan, pembangunan infrastruktur zona rawan bencana, kurangnya resapan air atau drainase, dan pendirian permukiman di bantaran sungai. Sebagai informasi tambahan ya teman-teman, sekarang Indonesia menduduki peringkat kedua negara dengan deforestasi terbesar setelah Brazil.
Hal ini menunjukkan bahwa skala kehilangan hutan yang signifikan dan kontribusi Indonesia terhadap deforestasi global sebuah fakta penting yang sering dikaitkan dengan perubahan tata guna lahan dan tekanan terhadap ekosistem alam. Contoh beberapa bentuk alih fungsi di kawasan hulu yang memperlemah sistem hidrologi seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga air di Batang Toru, Tapanuli Selatan yang mengubah struktur bentang alam dan mempengaruhi kestabilan lereng. Pembukaan besar-besaran perkebunan sawit di kawasan ekosistem Leuser Aceh, serta pembalakan liar atau illegal logging di bukit barisan wilayah Sumatera Barat. Andre Bustamar dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menyatakan penyebab bencana ini diakibatkan akumulasi krisis lingkungan karena pemerintah gagal dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam. Fenomena tunggul-tunggul kayu yang hanyut terbawa arus sungai menunjukkan adanya aktivitas penebangan di kawasan daerah aliran sungai. Hal ini memperkuat dugaan praktik eksploitasi hutan masih berlangsung dan menjadi penyebab langsung meningkatnya risiko bencana ekologis. Bencana ekologis yang terjadi di Sumatera Barat menempatkan negara, dalam hal ini pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai aktor yang paling bertanggung jawab melindungi masyarakatnya dari risiko bencana. Kombinasi antara curah hujan tinggi dan tata kelola lingkungan yang kurang baik ini menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor lebih parah dan berdampak luas. Walaupun sawit salah satu komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi karena sebagai penggerak roda pembangunan, ketika ekspansi dilakukan dengan cara mengorbankan hutan secara besar-besaran tanpa rencana ekologis yang benar. Kalau semisal ini terus terjadi, maka keseimbangan alam ini akan runtuh, satwa liar akan kehilangan habitatnya, kemudian mengakibatkan banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Jadi, saya akan memberikan beberapa rekomendasi solusi yang mungkin bisa diterapkan ketika ada bencana seperti ini. Solusi tersebut meliputi solusi jangka pendek, solusi jangka menengah, dan solusi jangka panjang. Untuk solusi jangka pendek, yang pertama, evakuasi, distribusi logistik, dan layanan kesehatan. Yang kedua, penetapan status bencana agar bantuan dan sumber daya cepat dimobilisasi. Yang ketiga, pembersihan sungai dari sampah dan sedimen agar sungai aliran kembali lancar. Yang keempat, peringatan dini sementara untuk mengantisipasi banjir susulan. Yang kedua, ada solusi jangka menengah. Yang pertama, rehabilitasi daerah hulu, termasuk reforestasi dan pemulihan kawasan resapan air. Yang kedua, peninjauan ulang izin pemanfaatan lahan di bantaran sungai dan lereng rawan banjir. Yang ketiga, penguatan sistem peringatan dini yang terhubung langsung dengan masyarakat. Yang keempat, edukasi dan simulasi kebencanaan di sekolah dan desa rawan bencana. Kemudian ada solusi jangka panjang pencegahan berkelanjutan. Yang pertama ada perlindungan hutan lindung dan kawasan konservasi secara konsisten. Yang kedua, penataan ruang berbasis peta resiko bencana. Yang ketiga, relokasi permanen warga dari jalur banjir atau longsor. Yang keempat, perubahan kebijakan pembangunan agar selaras dengan daya dukung lingkungan. Oke teman-teman, jadi penetapan status bencana dan kehadiran negara memang penting. Tetapi, yang lebih penting adalah memastikan kejadian bencana seperti ini tidak terus terulang. Keselamatan warga, keberlanjutan lingkungan, dan masa depan generasi berikutnya harus menjadi prioritas utama. Oke, sebagai penutupan, saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk berpikir kritis dan memantau kebijakan pemerintah terkait pengelolaan lahan, hutan, atau sungai. Kemudian, membantu korban yang terdampak bencana ini dengan berdonasi, seperti berdonasi logistik, makanan, obat-obatan, atau uang tunai di lembaga yang resmi. Kemudian,
Bagikan informasi yang terpercaya seperti melalui di BNPB, BMKG, atau media yang kredibel. Hindari penyebaran berita hoax dan rumor yang bisa menimbulkan kepanikan. Semoga masyarakat yang terdampak bisa segera pulih dan bencana selanjutnya bisa dicegah. Terima kasih sudah menonton. Klik tombol like apabila kalian menyukai video ini dan subscribe untuk video yang penting dari channel ini. Bye-bye.